Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi di sini, tempat di mana kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Karena di dunia yang penuh tantangan ini, hanya mereka yang terus berusaha untuk tumbuh yang akan berhasil meraih tujuannya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya penuh dengan inspirasi. Apakah kamu pernah merasa bahwa hidup ini terkadang terasa begitu sulit, dan sepertinya ada banyak hal yang bisa menjatuhkanmu? Atau mungkin kamu merasa ada orang-orang yang selalu lebih unggul dari dirimu, lebih cepat, lebih kuat, lebih pintar? Jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan membahas 8 skill yang bisa membuatmu menjadi orang yang sangat berbahaya dan sulit dikalahkan. Bukan dalam arti yang negatif, tetapi dalam arti yang membangun dan penuh kekuatan. Terkadang kemenangan terbesar bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak kekayaan atau lebih banyak pengaruh. Kemenangan sejati datang dari kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk membaca situasi dengan cermat, dan untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita. Keterampilan-keterampilan ini akan memberikanmu keunggulan yang sangat besar, baik dalam menghadapi tantangan pribadi maupun dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarmu. Mungkin kamu berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang yang sulit dikalahkan? Tapi percayalah, dengan komitmen untuk terus belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan diri, siapapun bisa mencapai potensi terbaik mereka. Tidak ada yang tidak mungkin. Setiap skill yang akan kita bahas hari ini adalah alat yang dapat kamu gunakan untuk menaklukkan tantangan hidup yang datang tanpa pemberitahuan. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah siap untuk menyerap setiap informasi yang ada. Ambil waktu untuk refleksi dan pikirkan keterampilan mana yang paling perlu kamu asah saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya yang akan membantu kamu dalam perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan lihat bagaimana keterampilan-keterampilan ini bisa membantumu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berbahaya dalam menghadapi kehidupan ini. 1. Self-control, pengendalian diri. Bayangkan dunia ini seperti sebuah medan perang. Tapi bukan medan perang dengan senjata dan darah, melainkan medan perang batin, di mana yang bertahan bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tenang pikirannya. Dan itulah mengapa self-control atau pengendalian diri adalah skill pertama yang membuatmu menjadi pribadi yang sangat berbahaya. Bukan karena kamu melukai orang lain, tetapi karena kamu tidak mudah dilukai oleh siapapun. Orang yang memiliki self-control adalah orang yang bisa tetap diam ketika diprovokasi. Dia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Tidak bereaksi spontan terhadap emosi sesaat. Dia memilih diam ketika semua orang berteriak, dan itu bukan karena lemah, justru karena kekuatannya begitu besar hingga ia tidak perlu membuktikannya dengan suara. Bayangkan kamu sedang dalam situasi yang memancing emosi. Seseorang menghina atau mengganggu batas pribadimu. Apa yang biasanya terjadi? Sebagian besar orang langsung terpancing, membalas dengan emosi yang sama, dan akhirnya menyesali tindakan mereka setelah semuanya terlambat. Tapi tidak dengan orang yang memiliki pengendalian diri. Orang yang menguasai dirinya tidak tunduk pada kemarahan.
Dia bisa merasakan emosi itu, tapi dia tidak membiarkannya menguasai tindakan. Dia mengambil jarak, dia mengamati, dia memilih respon, bukan reaksi. Dan disitulah letak kekuatan sejatinya. Self-control bukan hanya soal menahan marah. Ia juga tentang mampu berkata tidak saat godaan datang. Ketika kamu tahu sesuatu itu merugikanmu dalam jangka panjang. Ia adalah kemampuan untuk menahan diri dari membalas dendam, dari bicara kasar, dari keputusan yang diambil secara impulsif hanya karena tekanan sesaat. Lebih dari itu, pengendalian diri juga melibatkan penguasaan terhadap pikiran dan kebiasaan. Ia melatihmu untuk tidak selalu mengikuti keinginan yang muncul tiba-tiba. Dia mengajarkanmu untuk tidak menjadi budak emosi, hasrat, atau bahkan trauma masa lalu. Bayangkan seseorang yang bisa tetap tenang saat dihina, sabar saat diuji, dan tetap konsisten saat orang lain menyerah. Ia tidak bergantung pada validasi eksternal, tidak mudah terbawa suasana, dan karena itulah ia sangat sulit dikalahkan. Bahkan dalam dunia militer dan kepemimpinan, orang-orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang paling keras atau paling cepat naik pitam, tapi mereka yang bisa berpikir jernih di tengah tekanan, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan tetap menjaga integritas meski diterpa badai. Dalam kehidupan sehari-hari, self-control adalah kunci dari hampir semua hal. Kesuksesan, hubungan yang sehat, reputasi, bahkan kebahagiaan jangka panjang. Orang yang memiliki self-control tidak terombang-ambing oleh ombak kehidupan. Ia seperti batu karang di tengah laut yang tetap kokoh meski diterpa gelombang. Jadi, jika kamu ingin menjadi pribadi yang benar-benar kuat, yang membuat orang berpikir 2 kali sebelum meremehkanmu, mulailah dengan menguasai dirimu sendiri. Karena orang yang mampu mengendalikan dirinya, pada akhirnya akan mampu mengendalikan hidupnya. 2. Emotional intelligence, kecerdasan emosional. Jika pengendalian diri adalah benteng pertama dalam medan perang batin, maka kecerdasan emosional adalah senjata rahasia yang membuatmu bisa menang tanpa harus menyerang. Emotional intelligence atau EQ adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan memengaruhi emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Ini bukan tentang menjadi orang yang lembut atau terlalu sensitif. Sebaliknya, ini adalah tentang mengenali apa yang sedang terjadi di balik ekspresi, kata-kata, dan bahkan diamnya seseorang. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi bisa membaca suasana tanpa harus diberitahu. Mereka peka tapi tidak mudah goyah. Mereka mengerti kapan seseorang sedang berbicara jujur dan kapan sedang menyembunyikan sesuatu. Mereka tahu bagaimana bersikap, bagaimana menyampaikan kritik tanpa menyakiti, dan bagaimana membela diri tanpa memancing permusuhan. Inilah mengapa mereka sangat berbahaya dalam arti yang positif. Karena mereka seperti cermin. Saat kamu marah pada mereka, mereka tidak membalas dengan amarah, tapi dengan pemahaman. Dan itu membuat orang lain merasa kehilangan senjata. Tidak ada perlawanan yang bisa dimenangkan jika lawannya tidak ikut bertarung. Mereka bukan manipulator, tapi komunikator ulung. Mereka bisa memengaruhi orang tanpa terlihat memaksa. Mereka bisa membuat orang merasa didengar, dimengerti, dan dihargai hanya karena mereka betul-betul mendengarkan dengan hati. Kecerdasan emosional juga membuatmu mampu mengenali perasaanmu sendiri. Ini penting karena bagaimana mungkin kamu bisa mengelola perasaan orang lain jika kamu sendiri tidak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Saat seseorang dengan EQ tinggi merasakan marah, dia tidak langsung bertindak.
Dia bertanya pada dirinya, kenapa aku merasa seperti ini? Dia menyelami emosinya, bukan tenggelam di dalamnya. Dia sadar bahwa setiap emosi membawa pesan, dan hanya dengan mendengarkan pesan itu, dia bisa merespons dengan tepat. Dan yang lebih penting, EQ memberimu kemampuan untuk menahan reaksi, merusak dan menggantinya dengan tindakan yang membangun. Di dunia kerja, ini membuatmu menjadi pemimpin alami. Dalam hubungan pribadi, ini membuatmu jadi pasangan atau sahabat yang dirindukan kehadirannya. Dalam kehidupan sosial, ini membuatmu disegani tanpa harus membuktikan apa-apa. Banyak orang pintar secara logika, tapi gagal dalam hidup karena tidak bisa mengelola emosinya. Mereka mudah tersinggung, cepat marah, dan salah memahami niat orang lain. Di sisi lain, mereka yang memiliki EQ tinggi, meski tidak selalu menjadi yang paling pintar di atas kertas, seringkali menjadi yang paling sukses dalam kehidupan nyata. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang hubungan. Dan hubungan dibangun bukan dengan IQ, tapi dengan EQ. 3. Strategic thinking, berpikir strategis. Satu hal yang membedakan orang biasa dari mereka yang benar-benar berbahaya adalah kemampuan berpikir strategis. Berpikir strategis bukan sekadar pintar atau cerdas secara akademik. Ini bukan tentang menghafal rumus atau menguasai teori. Ini adalah tentang melihat gambaran besar. Tentang berpikir jangka panjang, menyusun langkah, dan memahami bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Karena yang penting adalah memenangkan peperangan secara keseluruhan. Orang yang berpikir strategis tidak bertindak gegabah. Dia tidak membuang energinya untuk hal-hal kecil yang tidak relevan. Setiap tindakannya punya tujuan. Setiap diamnya punya makna. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus menunggu. Mereka bisa membaca situasi layaknya seorang pemain catur. Mereka tidak hanya memikirkan langkah mereka sendiri, tetapi juga memprediksi langkah lawan beberapa langkah ke depan. Inilah mengapa mereka begitu sulit dikalahkan. Karena ketika orang lain baru sadar sedang bermain, mereka sudah tahu siapa yang akan menang. Kemampuan ini sangat penting dalam hidup, baik dalam bisnis, hubungan, bahkan dalam mengelola diri sendiri. Orang yang berpikir strategis tahu bahwa waktu, energi, dan perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Maka ia tidak akan menghamburkannya untuk hal-hal yang tidak memberi dampak besar. Dia tahu bahwa terkadang mengalah hari ini bisa berarti kemenangan yang lebih besar besok. Dia tidak mudah terpancing untuk membuktikan diri dalam hal-hal sepele. Dia tidak sibuk memoles citra sementara, karena dia sibuk membangun kekuatan yang sesungguhnya. Berpikir strategis juga berarti mampu mengatur prioritas. Tidak semua hal penting harus dikerjakan sekarang. Tidak semua orang harus ditanggapi. Dan tidak semua peluang harus diambil. Orang yang berpikir strategis tahu kapan harus berkata iya. Dan lebih penting lagi, tahu kapan harus berkata tidak. Di dunia yang penuh gangguan dan kompetisi seperti sekarang, berpikir strategis adalah skill langka. Karena mayoritas orang hidup dengan pola reaktif, bertindak karena emosi, bertindak karena tekanan, bertindak karena rasa takut tertinggal. Tapi mereka yang berpikir strategis, mereka memilih untuk tenang, menganalisis, dan bertindak dengan arah yang jelas. Dan saat kamu memiliki pola pikir seperti ini, kamu bukan hanya sulit dikalahkan. Kamu menjadi orang yang ditakuti, dihormati, dan diam-diam ditiru oleh banyak orang, meski mereka tak pernah mengakuinya. 4. Communication Mastery, penguasaan komunikasi. Kemampuan berpikir strategis memang penting, tapi apa gunanya strategi jika kamu tak mampu menyampaikannya dengan jelas?
Disinilah skill berikutnya berperan besar. Communication mastery, penguasaan dalam berkomunikasi. Orang yang menguasai komunikasi bukan hanya pandai bicara. Dia tahu kapan harus berbicara, bagaimana menyampaikannya, dan kapan harus diam. Suaranya tidak selalu keras, tapi tiap ucapannya mengandung bobot. Kata-katanya mampu menyentuh akal sekaligus hati. Dan justru karena itu, dia menjadi pribadi yang sangat berpengaruh, bahkan tanpa harus mengangkat suara. Komunikasi bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana, kapan, dan kepada siapa kamu mengatakannya. Seorang komunikator ulung tahu bahwa kalimat yang sama bisa menenangkan atau menghancurkan, tergantung bagaimana ia disampaikan. Mereka tidak hanya menyusun kalimat, mereka membentuk makna. Mereka tidak asal bicara untuk didengar, tapi berbicara agar dipahami. Dan ketika orang merasa dipahami, mereka akan mulai mempercayaimu. Di dunia nyata, orang-orang yang paling dihormati dan ditakuti seringkali adalah mereka yang berbicara sedikit, tapi setiap kalimatnya bernilai tinggi. Mereka tidak menjatuhkan orang lain untuk terlihat kuat. Mereka tidak membual untuk terlihat hebat. Tapi ketika mereka berbicara, ruangan menjadi hening. Semua orang ingin mendengar. Skill ini juga bukan sekadar untuk tampil di depan banyak orang. Ia berguna dalam negosiasi, dalam membangun kepercayaan, dalam mengatasi konflik, bahkan dalam menenangkan diri sendiri. Karena komunikasi yang baik dimulai dari komunikasi internal, yakni bagaimana kamu berbicara dengan dirimu sendiri. Orang yang menguasai komunikasi tidak hanya mampu membuat orang lain mendengarkan, tapi juga mampu mengubah cara pikir orang lain tanpa memaksa. Dan inilah yang membuat mereka sangat sulit dikalahkan. Karena mereka tidak perlu bertarung secara fisik. Mereka memenangi pertempuran lewat kata-kata, lewat pengaruh, lewat kehadiran. Bayangkan kamu bisa membuat orang lain merasa aman hanya dengan cara berbicara. Bayangkan kamu bisa menenangkan konflik hanya dengan pilihan kata yang tepat. Bayangkan kamu bisa membangkitkan semangat, menggerakkan tim, atau menanamkan ide hanya dengan kemampuanmu menyusun kalimat. Itulah kekuatan sesungguhnya. Dan orang yang memiliki kekuatan seperti ini tidak hanya disegani. Ia ditakuti, karena semua orang tahu satu kata darinya bisa mengubah segalanya. 5. Disiplin diri. Jika ada satu kemampuan yang sering diremehkan tapi diam-diam menjadi pondasi dari semua kesuksesan dan kekuatan, maka itu adalah disiplin. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjalani hidup dengan kaku tanpa jeda. Tapi disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bahkan ketika kamu tidak sedang ingin melakukannya. Dan itulah yang membedakan orang biasa dari orang yang luar biasa. Orang yang disiplin tidak menunggu motivasi datang. Dia tidak menunggu kondisi ideal. Dia tahu bahwa motivasi datang dan pergi, tapi komitmen adalah pilihan. Dan dia memilih untuk tetap berjalan meski tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang melihat, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Itulah mengapa disiplin membuatmu sangat sulit dikalahkan. Dalam dunia yang penuh distraksi, orang yang mampu memegang rutinitas dan konsistensi adalah orang yang akan melampaui mereka yang hanya mengandalkan bakat. Karena bakat bisa membuatmu menonjol sesaat, tapi disiplinlah yang membuatmu bertahan lama. Disiplin juga adalah bentuk kekuatan batin. Ia membuatmu mampu berkata tidak pada hal-hal yang menggoda tapi tidak membawa manfaat. Ia membuatmu bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, dan terus belajar bahkan ketika orang lain sudah menyerah. Orang yang disiplin bukan hanya rajin, dia fokus,
dia tahu apa tujuannya, dan dia rela membayar harganya setiap hari. Karena dia sadar harga dari kedisiplinan jauh lebih murah dibanding penyesalan karena menyerah di tengah jalan. Dan inilah fakta yang jarang disadari banyak orang. Disiplin menciptakan rasa percaya diri saat kamu tahu bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk tetap konsisten. Kamu tak lagi butuh validasi dari luar. Kamu tahu bahwa kamu sedang bertumbuh dan itu sudah cukup. Disiplin juga memberikanmu kekuatan diam yang luar biasa. Kamu tidak banyak bicara, tapi kemajuanmu berbicara dengan sendirinya. Orang melihat perubahanmu, ketahananmu, dan mereka mulai paham bahwa kamu bukan orang biasa. Dalam medan hidup yang keras dan tidak menentu, orang yang disiplin adalah orang yang tidak bergantung pada cuaca. Saat badai datang, dia tidak mundur. Dia tetap melangkah, karena dia sudah melatih dirinya untuk kuat setiap hari. Dan saat orang lain sibuk mencari jalan pintas, orang yang disiplin justru membangun jalan sendiri. Lambat mungkin, tapi pasti. Dan akhirnya, dialah yang sampai di garis akhir saat yang lain sudah kehabisan tenaga. 6. Adaptability, kemampuan beradaptasi. Bayangkan seekor bambu di tengah badai besar. Pohon yang kaku bisa patah, tapi bambu tetap berdiri. Bukan karena dia lebih kuat, tapi karena dia lebih lentur. Dan di dunia nyata, kelenturan itu disebut kemampuan beradaptasi. Adaptability adalah salah satu kekuatan paling penting yang dimiliki oleh orang-orang yang sulit dikalahkan. Mereka mungkin bukan yang tercepat, bukan yang paling berbakat, tapi mereka adalah yang paling mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Hidup tidak pernah benar-benar bisa ditebak. Kadang kamu sudah merencanakan semuanya dengan rapi, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Rencana gagal, orang pergi, kondisi berubah, dan yang tersisa hanya satu pertanyaan. Kamu akan bertahan atau menyerah? Di titik inilah adaptability menjadi pembeda. Orang yang adaptif tidak panik saat situasi berubah. Mereka tidak terjebak dalam penolakan terhadap kenyataan. Mereka tidak terlalu kaku dengan rencana, tapi juga tidak kehilangan arah. Mereka menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Kemampuan ini membuatmu tetap tangguh meskipun dunia di sekelilingmu runtuh. Saat orang lain mengeluh karena perubahan, kamu mencari peluang di baliknya. Saat orang lain fokus pada apa yang hilang, kamu fokus pada apa yang masih bisa kamu lakukan. Bukan berarti kamu pasrah. Adaptasi bukan tentang menyerah pada keadaan, tapi tentang menguasai keadaan baru dengan cara yang berbeda. Ini adalah seni bertahan sekaligus berkembang. Dan lebih dari itu, orang yang adaptif memiliki mentalitas pembelajar. Mereka tidak terpaku pada zona nyaman. Mereka bersedia belajar hal baru, mencoba pendekatan yang berbeda, bahkan jika itu berarti harus mengakui bahwa cara lama mereka tidak lagi efektif. Sikap ini membuat mereka bergerak lebih lincah, lebih cepat, dan lebih efisien dari orang lain. Mereka tidak menunggu perubahan mengalahkan mereka. Mereka berjalan bersama perubahan, bahkan kadang lebih cepat darinya. Dalam dunia yang terus berubah, entah itu teknologi, ekonomi, sosial, atau bahkan lingkungan kerja, orang yang adaptif akan selalu punya tempat. Karena mereka bisa menjadi siapapun yang dibutuhkan di waktu yang tepat. Dan inilah mengapa orang seperti ini sangat berbahaya dalam arti positif. Mereka tidak bisa dihancurkan oleh perubahan, karena justru disitulah kekuatan mereka tumbuh. 7. Critical thinking, berpikir kritis. Di era informasi seperti sekarang, bukan kekurangan data yang membuat orang tersesat, tapi justru
karena terlalu banyak informasi tanpa filter. Dan di tengah kebisingan itu hanya orang-orang yang memiliki berpikir kritis yang mampu melihat mana yang benar, mana yang menipu. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk tidak langsung percaya, tidak langsung menolak, dan tidak mudah terpengaruh. Ini bukan tentang bersikap sinis, tapi tentang menjadi tajam dalam analisis, jernih dalam berpikir, dan rasional dalam mengambil keputusan. Orang yang berpikir kritis tidak sekadar menerima informasi begitu saja. Mereka bertanya, apakah ini masuk akal? Siapa yang mengatakan ini? Apa tujuan dibalik pernyataan ini? Mereka memeriksa bukti, mempertimbangkan sudut pandang lain, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Mereka juga tidak mudah tersulut oleh emosi. Saat mayoritas orang larut dalam provokasi, mereka tetap tenang dan menganalisis situasi. Inilah alasan mengapa mereka sulit dimanipulasi, sulit ditipu, dan lebih dari itu, sulit dikendalikan. Berpikir kritis juga membentuk seseorang menjadi pribadi yang kuat dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mengikuti arus hanya karena semua orang melakukannya. Mereka berani memilih jalannya sendiri dengan dasar yang logis, bukan karena tekanan atau tren sesaat. Skill ini penting dalam semua aspek kehidupan. Dalam pekerjaan, ini membuatmu tidak mudah dikelabui oleh narasi kosong. Dalam hubungan, ini membuatmu bisa membaca niat orang lain dengan lebih jeli. Dan dalam hidup secara umum, ini membantumu menghindari jebakan yang merugikan dalam jangka panjang. Orang yang berpikir kritis bisa berdiri di tengah dua kutub ekstrim. Mereka bisa melihat sisi baik dari kritik dan sisi bahaya dari pujian. Mereka tidak mencari kenyamanan dari opini mayoritas, tapi dari ketenangan karena tahu mereka sudah berpikir dengan matang. Itulah sebabnya orang yang berpikir kritis menjadi sosok yang sangat sulit dikalahkan. Bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka selalu siap untuk mencari tahu dan tak mudah dijebak oleh apapun yang terlihat meyakinkan di permukaan. Dalam dunia yang penuh dengan ilusi, mereka yang bisa berpikir kritis adalah mereka yang bisa melihat kebenaran. Dan kebenaran sesungguhnya adalah senjata paling tajam. 8. Self-control, pengendalian diri. Kekuatan sejati bukanlah seberapa keras kamu bisa memukul, tapi seberapa kuat kamu bisa menahan diri untuk tidak memukul saat kamu mampu melakukannya. Inilah yang disebut dengan self-control. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakanmu, bahkan di saat-saat paling sulit sekalipun. Orang yang memiliki pengendalian diri bukan berarti dia lemah lembut setiap saat. Justru sebaliknya, dia sangat sadar akan kekuatan yang dimilikinya, tapi tidak pernah menggunakannya secara sembrono. Ia tidak mudah dipancing emosi, tidak reaktif terhadap hinaan, dan tidak terseret oleh ledakan amarah. Bayangkan seseorang yang tidak panik saat dihina, tidak tersinggung saat direndahkan, dan tidak goyah meskipun diprovokasi. Sosok seperti ini tampak tenang di luar, tapi dalam dirinya terdapat benteng kokoh yang tak mudah digoyahkan. Inilah kekuatan yang membuat seseorang menjadi berbahaya dalam arti positif, karena dia bukan hanya sulit dikalahkan oleh orang lain, dia juga tidak mudah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Di balik setiap keputusan besar, dibutuhkan self-control, kemampuan untuk tidak bertindak tergesa-gesa, tidak menyerah pada nafsu sesaat, dan tidak terjerumus dalam keputusan emosional. Orang yang bisa menunda kesenangan, mengelola frustrasi, dan tetap tenang di bawah tekanan adalah orang yang akan menang dalam jangka panjang. Self-control juga merupakan dasar dari kebijaksanaan.
Orang bijak bukanlah mereka yang tahu segalanya, tapi mereka yang tidak melakukan segala hal yang mereka bisa lakukan. Mereka memilih dengan hati-hati, menahan diri saat dibutuhkan, dan mengambil langkah hanya setelah mempertimbangkan semuanya. Kebanyakan orang kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena gagal mengendalikan diri sendiri, baik karena marah, sombong, rakus, atau terburu-buru. Tapi mereka yang bisa menguasai diri, bisa menguasai hidupnya. Dan saat kamu bisa menguasai hidupmu sendiri, maka tidak ada siapapun yang benar-benar bisa menguasaimu. Pengendalian diri adalah senjata tak terlihat. Ia tidak mencolok, tapi sangat mematikan dalam strategi hidup. Karena dengan self-control, kamu bisa menyusun langkah yang presisi, memilih waktu yang tepat, dan menahan diri dari melakukan kesalahan yang bisa menghancurkan segalanya. Jadi jika kamu ingin menjadi pribadi yang sulit dikalahkan, kuasai bukan hanya dunia luar, tapi juga dunia di dalam dirimu. Karena pada akhirnya, pertempuran terbesar bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu sendiri. Dan begitulah teman-teman, 8 skill yang tidak hanya akan membuatmu berbahaya dalam arti positif, tetapi juga sulit dikalahkan oleh siapapun. Setiap keterampilan ini membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih efektif dalam menghadapi kehidupan. Ingatlah bahwa setiap skill ini memerlukan latihan dan ketekunan. Tidak ada yang datang dengan mudah, tetapi dengan kesungguhan dan dedikasi kamu bisa menguasainya dan membawa diri kamu ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan hanya menonton dan mendengarkan, mulailah berlatih. Ambil satu keterampilan, fokuskan diri untuk mengasahnya, dan lihat bagaimana perubahan itu mulai terlihat dalam hidupmu. Ketika kamu mulai menguasai skill-skill ini, kamu akan melihat dunia secara berbeda. Kamu akan menjadi lebih siap menghadapi segala tantangan dan lebih mampu mewujudkan tujuan hidupmu. Ingat, kekuatan yang sejati bukan terletak pada kekuatan fisik atau kekayaan, tetapi pada kemampuan untuk menguasai diri sendiri, mengendalikan pikiran, dan mempengaruhi dunia di sekitarmu. Kamu adalah apa yang kamu latih, dan dengan skill-skill ini, kamu akan menjadi orang yang tidak hanya sulit dikalahkan, tetapi juga dihormati, diperhitungkan, dan akhirnya menang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video inspiratif dan motivasi dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.